Tigran Vartanovich Petrosyan adalah pecatur bertahan terkuat sepanjang masa. Dan dalam game ini, dia mendemonstrasikan kekuatan bertahannya melawan pemain terbaik sepanjang masa, sang monster bermata 10, Garry Kasparov. Kasparov sebagai putih dan D4 dimainkan. D5, C4, gambit menteri. Di sini Petrosyan mengejutkan Kasparov dengan menerima gambit, sesuatu yang tidak umum. Kuda ke F3, kuda F6, E3, gajah G4, gajah makan E6, dan H3, gajah H5, kuda C3, A6, G4, gajah G6, kuda E5, dan kuda B D7. Pada posisi ini Kasparov memutuskan untuk menghilangkan gajah terang, pion makan kuda, dan Petrosyan mendapatkan file terbuka. Gajah F1 berniat fianchetto untuk mendapatkan ruang yang lebih luas bagi gajah. Tetapi Petrosyan memainkan langkah profilaksis yang membatasi tekanan gajah. C6, gajah G2, dan menteri C7. Kasparov rokade, gajah E7, F4, kuda ke B6, dan G5, kuda D7, menteri ke G4, dan Petrosyan rokade ke sayap menteri, benteng B1, raja B8. Kembali sebuah langkah profilaksis menghindarkan diri dari shadowing menteri. B4, Kasparov memulai serangan blitzkrieg di sayap menteri, namun kuda D5, kuda ke A4, dan F5. Jika pion makan N pasan, pion makan, menteri makan pion, benteng G8 sangat kuat. Maka oleh sebab itu menteri G3 dan kuda makan pion. Petrosyan unggul satu pion, namun ini membuat file B terbuka. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana Petrosyan bertahan menghadapi gempuran Kasparov. Gajah D2, kuda ke D5, benteng ke C1. Hitam benar-benar berada di bawah tekanan, tetapi Petrosyan dengan tenang kembali memainkan langkah profilaksis raja A7, menghindari shadowing benteng, dan dengan demikian menghindari kemungkinan serangan kombinasi. Menteri E1, gajah A3, benteng C2, dan menteri D6. Setelah benteng B3, menteri ke-7, sebuah manuver sederhana dari Petrosyan. Langkah ini dimaksudkan untuk memberikan tempat bagi gajah di petak D6. Menteri E2 dan benteng B8, menteri ke D3, gajah D6, kuda ke B2, bermaksud untuk melompat ke petak C4, benteng C8. Para perwira hitam berada dalam posisi bertahan, kuda C4, dan langkah yang sangat bagus dari Petrosyan, gajah C7, mendominasi kuda. A4. Di sini langkah yang sangat berani dari Petrosyan, B5. Pion makan pion, dan pion C makan pion. Benteng ke A2. Jika pion makan kuda, benteng makan pion skak, raja makan, menteri makan skak, raja A7,
dan menteri A4 skak. Gajah A5, menteri makan gajah, skakmat. Hal ini tidak terjadi karena Petrosian kembali memainkan langkah profilaksis Raja B7 dan Gajah B4. Menteri E8, Gajah ke D6, sebuah langkah yang sangat licik, karena jika gajah makan gajah, kuda makan skak royal fork. Petrosian memilih benteng A8. Menteri B1 mengancam serangan kombinasi dengan memanfaatkan shadowing raja. Akan tetapi, Petrosian kembali membuat langkah profilaksis yang menghentikan ancaman putih, yakni Raja C6 berbalik menyerang gajah. Dan di posisi ini Kasparov memainkan langkah blunder benteng ke A3. Namun meski ini merupakan langkah blunder, tetapi ini juga merupakan langkah yang sangat kuat, karena jika gajah makan gajah, benteng makan pion skak, benteng makan, dan benteng makan benteng kembali skak. Raja C7, kuda makan gajah, menteri F8, dan di sini menteri C1 skak. Jika raja menyingkir ke petak D8, kuda makan benteng, dan putih unggul benteng. Jika raja B8, kuda makan benteng, menteri makan, dan langkah yang sangat bagus, benteng A8 skak. Raja makan benteng, menteri makan menteri skak, putih menang. Tapi tentu saja Petrosian menemukan langkah terbaik yang langsung memberikan dia kemenangan. Di sini pion makan kuda, dan Petrosian unggul perwira. Kasparov masih melanjutkan serangan melalui benteng makan pion skak. Benteng makan, dan benteng makan benteng kembali skak. Gajah ke B6, gajah ke C5, mengancam untuk memenangkan permainan, tetapi langkah sederhana menteri D8. Dan di posisi ini kembali sebuah kesalahan dari Kasparov, menteri A1. Tidak jelas apa maksud dari langkah ini, tetapi apapun itu, ini mengizinkan kuda makan gajah. Setelah pion makan kuda, raja makan pion. Petrosian unggul segalanya, tetapi Kasparov masih melanjutkan benteng A4. Dan ini merupakan langkah terakhir yang dia mainkan, karena setelahnya dia menyadari bahwa serangannya telah mengalami kegagalan dan dia memutuskan untuk menyerah. Dia melihat kelanjutan Raja B5, menekan benteng juga menyerang pion, dan jika gajah makan kuda, perwira semakin berkurang dari atas papan, sementara hitam memiliki keunggulan perwira. Menteri makan gajah dengan ancaman untuk memakan pion, dan setelah benteng A3, menteri D2, dan tidak ada yang bisa dilakukan Kasparov. Petrosian akan menang dengan sangat meyakinkan. Jika Anda perhatikan game ini, Petrosian tidak melakukan serangan, dia hanya bertahan dan menang. Tidak banyak orang yang melakukan hal seperti itu saat berhadapan dengan Kasparov. Sebuah teknik pertahanan